anak-anak SD Kristen Elim, selamat pagi semuanya. Bisa diharap semuanya penuh semangat ya. Kita akan memulai renungan pagi ini. Kita mau katakan Shalom, Shalom. Karena Engkau begitu baik bagi kami semua. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu, Roh Kudus yang tolong dan pimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini sebelum kita mulai aktivitas kita sama-sama belajar firman Tuhan dulu ya. Yang terambil dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-15 sampai 22. Kita baca sama-sama tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperboleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Anak-anak, pagi hari ini Miss Evi mau kasih satu tema, yaitu menghormati Tuhan dan menghormati para pemimpinmu. Nah, di dalam kisah ini datanglah orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Sebenarnya orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian itu gak berteman dengan baik, anak-anak. Mengapa? Karena orang-orang Farisi itu pro sama rakyat atau sama sesama orang bangsa Yahudi, sedangkan orang-orang Herodian itu pro-nya sama pemerintahan Roma, jadi gak pernah nyambung gitu. Tapi karena mereka mau mencobai Tuhan Yesus, mereka jadi satu hari itu. Mereka datang sama-sama dan bertanya sama Tuhan Yesus tentang apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau enggak, dengan maksud untuk menjatuhkan Yesus. Seandainya Yesus jawab boleh, maka mereka berpikir bahwa Yesus pro kepada orang-orang Roma dan akhirnya mau menyakiti hati rakyat atau buat rakyat akhirnya bisa benci sama Yesus. Kalau Yesus menjawab tidak, maka orang-orang Herodian akan pergi dan memberitahu kepada pemerintah Roma bahwa Yesus tidak tunduk kepada pemerintahan. Nah, tapi hal yang sangat menarik yang Tuhan Yesus lakukan waktu itu adalah Tuhan Yesus gak menjawab mereka iya atau enggak. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk melihat itu uangnya mata uang apa. Apa yang kamu berikan kepada Tuhan, berikanlah. Dan apa yang kamu berikan kepada pemerintah, berikanlah. Nah anak-anak, dari pelajaran ini kita mau belajar bahwa yang pertama, menghormati para pemimpin.
Para pemimpin itu bisa mama, bisa papa di rumah, bisa guru-guru di sekolah, bisa Pak RT di masyarakat, bisa juga Pak Presiden. Semua yang menjadi pemimpin kita harus belajar untuk menghormati. Oh iya, bisa juga ketua kelasmu. Di kelas itu pun pemimpin. Kamu harus belajar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu belajarlah menghormati para pemimpin kita. Menghormati adalah tunduk dan patuh kepada aturan-aturan yang sudah diberikan. Kalau itu adalah aturan di sekolah, belajarlah untuk menghormati aturan-aturan di sekolah. Dengan begitu berarti kamu menghormati para pemimpinmu atau guru, kepala sekolah, dan ketua kelas. Kalau itu adalah aturan di rumah, belajarlah untuk menghormati dan mentaati aturan di rumah. Dengan begitu kamu menunjukkan sikap hormatmu kepada orang tua. Kalau itu adalah aturan dari bangsa Indonesia untuk rakyatnya, kita pun sebagai warga negara harus belajar mentaati. Itu menunjukkan kita menghormati bangsa kita atau para pemimpin bangsa kita. Nah, menghormati mereka itu sangat penting dalam kehidupan kita, dan Tuhan Yesus pun mengajarkan kita untuk menghormati para pemimpin. Tapi di atas semuanya kita harus belajar untuk lebih lagi menghormati itu Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Anak-anak, caranya yang paling sederhana dari menghargai dan menghormati Tuhan adalah mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan sudah Tuhan taruh di dalam Alkitab. Dan setiap kita, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menghormati Dia sebagai pemilik hidup kita, maka anak-anak, Miss Evi, mama, papa, guru-guru, kita semua harus belajar mentaati apa yang Tuhan mau. Tuhan mau banyak sekali belajar untuk mengasihi orang tua, belajar mengasihi saudara, belajar mengasihi teman, suka ibadah, baca Alkitab, gak suka bohong. Nah, banyak sekali perintah-perintah di dalam Alkitab yang Tuhan mau kita mentaatinya. Dengan begitu menunjukkan kita menghormati dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini saya harap anak-anak ingat dua hal ini. Hormatilah para pemimpinmu, dan yang terutama lebih dari semuanya, kita menghormati Tuhan sebagai pemilik dari kehidupan kita. Demikian firman Tuhan kita pagi ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami belajar untuk menghormati para pemimpin kami, juga menghormati Tuhan sebagai pemilik hidup kami. Tuhan tolong biar sepanjang kehidupan kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami menyerahkan sekolah kami ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan memberkati di tengah-tengah duka cita karena ibu kepala sekolah kami sudah dipanggil Tuhan ke surga. Kami mau tetap bersuka cita dan bersemangat untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Berikan penghiburan buat keluarga Ibu Susi dan sukacita di hati semua kami keluarga besar SD Kristen Elim. Biar kami terus menjalani hidup kami untuk memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan memberkati setiap anak-anak hari ini dalam proses belajar mengajar. Apapun yang mereka lakukan bersama orang tua di rumah, mereka lakukan dengan penuh semangat dan sukacita. Setiap kami guru-guru SD Kristen Elim pun kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak.